Halo, nyambung lagi Q&A-nya. Maklum ya, soalnya sambil di kantor. Jadi sambil menjawab pertanyaan, kadang ada yang urgent, jadi harus saya pause dulu. Saya jawab, nyelesain yang urgent, baru saya lanjut lagi. Oke? Pertanyaan berikutnya dari Ibu Amakina Kemir. Oke? Bu, izin bertanya beberapa pertanyaan. 1. Jika hasil IgG food sensitivity untuk beberapa jenis makanan merah, namun saat dicoba tes sensitivity seperti di buku yang ditempel di dalam pergelangan tangan malam hari dan tidak ada reaksi apa-apa, apakah makanan tersebut boleh diperkenalkan? Oke, saya jawab ini dulu ya. Gini Bu, tes IgG sensitivity ini kan sebenarnya apa ya? Jadi tes itu bisa berubah. Tes itu bisa berubah dan mungkin Ibu tesnya juga sudah lama gitu kan? Mungkin sudah tidak applicable untuk pada saat Ibu ngetes di tangan gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi juga gini, IgG itu bukan IgE. Kalau IgG itu food sensitivity, artinya Ibu makan sekarang, hasil alerginya, reaksi alerginya itu nggak langsung muncul. Oke? Nggak langsung muncul. Berbeda dengan IgE. Kalau yang IgE ya, IgE itu memang itu food allergy. Kalau IgG itu food sensitivity. Jadi terlepas dari berapa lama Ibu melakukan tesnya dan apakah itu masih valid untuk pada saat Ibu mengetes di tangan, oke? IgG itu tes untuk food sensitivity, oke? Jadi apakah boleh diberikan misalnya gitu kan? Apakah boleh diberikan? Ya sebenarnya tergantung dari reaksi yang disebabkan itu apa. Jadi contoh nih ya, alergi IgG-nya itu terhadap telur, merah telur atau putih telur. Ketika dia makan, memang nggak langsung muncul, tapi munculnya berapa hari kemudian. Nah, berapa hari kemudiannya itu hasilnya efeknya seperti apa? Kalau misalnya heboh-heboh banget, ya jangan dikasihin dong, kasihan anaknya. Tapi kalau misalnya reaksinya itu masih bisa tolerable dan ibu masih tetap mau kasih, mungkin dimulai dari jumlahnya jangan terlalu banyak, sedikit saja. Oke. Kalau misalnya terlalu banyak, biarpun reaksi alerginya itu muncul beberapa hari kemudian, tetap aja kan kasihan gitu ya. Oke, yang kedua, air kelapa apakah boleh dikonsumsi? Kalau boleh, di stage berapa? Nah, air kelapa ini menarik nih Bu. Karena air kelapa ini bukan hanya air, oke? Air kelapa ini termasuk ya minuman mineral ya, karena dia banyak mengandung mineral. Dan apakah di GAPS diet ini boleh air kelapa? Mungkin di full GAPS kali ya, jangan di intro, karena kan air kelapa itu mengandung gula, ya kan dia ada fruktosnya, jadi takut mengganggu dengan dietnya aja sih. Walaupun memang rohani diperbolehkan di intro diet, tapi juga kan nggak boleh terlalu banyak. Mungkin kalau misalnya nggak terlalu banyak dan anaknya nggak terlalu reaktif dengan gula, mungkin oke. Ya mungkin oke. Tapi kalau saya sih mungkin kalau intro saya hindari. Oke, saya lebih aman masuk ke full GAPS, kecuali kalau misalnya air kelapanya ini difermentasi. Oke, jadi fermented drinks itu boleh di intro. Oke, pertanyaan yang ketiga. Aduh, banyak juga nanyanya si ibu. Untuk dewasa, apakah ada batasan berapa banyak maksimal lemak dan protein hewani yang bisa dikonsumsi? Enggak sih, enggak ada batasannya.
malah ada salah satu lecture, tapi bukan dari Dr. Campbell sih ya, lecture yang saya ikutin. Banyaknya protein hewani yang harus dikonsumsi seseorang itu sebenarnya 10 kali lipat dari berat badan orang tersebut. Tapi ya itu nggak usah diikutin lah ya. Tapi maksudnya kalau misalnya untuk ada batasannya, ya nggak ada batasannya, secukupnya aja, sekenyangnya aja. Kembali lagi saya ingatkan, GAPS diet ini bukan diet membatasi how much you can eat, berapa banyak yang ibu bisa makan, tapi lebih mengubah pola hidup, mengubah pola makan menjadi makanan-makanan yang tidak menyebabkan inflamasi di saluran pencernaan. Oke, jadi how much you can eat as much as you want, as much as possible. Oke, lapar makan. Oke, bukannya lapar, aduh tadi kan sudah makan, nanti begini enggak, lapar makan. Oke, cuma makannya aja yang dibatasin ya, harus sesuai pakem. Oke. Jika terlalu banyak, apakah masih dari Ibu Kina Kemir? Waduh, pertanyaannya banyak. Jika terlalu banyak, apakah bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit jantung, pembuluh darah, asam urat dan lain-lain? Enggak. Oke, enggak. Saya mau ngejelasin enggak, panjang jawabannya. Oke, pokoknya makan protein hewani banyak nggak apa-apa, lemak banyak nggak apa-apa. Bisa kolesterol enggak. Mau ngejelasin enggak, capek. Panjang banget jawabannya. Bisa dibikin webinar sendirian untuk membahas itu, Bu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan dari Putri Zakiah. Bu, bagaimana mendiagnosa anak itu GAPS atau enggak? Nah, Ibu Putri, saya undang untuk buka website saya, oke? www.gapsdietindonesia.com. Oke, di sana banyak juga. Karena kalau misalnya harus saya jelasin lagi, nanti saya jadi kayak kaset kusut, ngulang-ngulang. Kan udah dibikin videonya, udah ada websitenya. Oke. Demikian. Sebenarnya masih ada lagi sih, tapi di saya punya chat yang lain, mungkin nanti saya sambung lain waktu. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas kesediaannya menonton rekaman saya ini. Semoga apa yang saya jawab, apa yang saran yang saya berikan dapat membantu. Sekali lagi, ini bukan saran medis karena masing-masing pasien itu beda-beda. Jadi saya untuk lebih detailnya itu harus case by case ya, harus case by case. Kalau misalnya ini hanya secara garis besar saja. Oke, semoga dapat membantu. Demikian GAPS Hero. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk sering-sering buka websitenya GAPS Diet Indonesia dan YouTube GAPS Diet Indonesia. Kalau bisa subscribe, oke? Karena websitenya itu terus berkembang, masukin informasi-informasi baru, artikel-artikel baru, blognya juga baru, oke? Dan makanan di supermarketnya juga banyak makanan yang baru, oke? Bukan hanya sosis dan bakso yang merupakan favorit dari anak-anak kecil yang pada susah makan, gerakan tutup mulut, oke? Nanti juga saya akan coba untuk membuat makanan-makanan lain lagi yang GAPS approved dan dapat membantu para ibu untuk anak-anaknya yang susah makan, oke? Demikian, sekian dari saya, terima kasih, bye.